Ketika bersamaan dengan takbir, maka disitulah ucapkan ini tadi. Masalah sebagai contoh, usolli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi ketika kita lagi sholat, maka dilihat yang pertama, sholatnya sholat apa. Ada kalanya sholat fardu, mencakup fardu kifayah. Yang kedua, ada kalanya sholat sunnah muakkadah, yang ditekankan. Jadi yang pertama derajatnya sholat fardu, yang kedua sholat muakkadah. Sholat muakkadah terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sholat zatu sabab, ya, ada yang namanya zatu sebab, berkaitan dengan sebab. Ada sebabnya mutaqaddim, ada sebabnya muqarin, ada sebabnya mutaakhir. Seperti apa? Sebab yang lebih dulu, sebabnya duluan baru kita sholat. Apa contohnya? Tahiyatul masjid, kita masuk dulu baru sholat, apa sholat dulu baru masuk? Kok pada bengong nih? Masuk ke masjid dulu kan, baru nggak sholat dulu di depan baru masuk. Itu namanya sebab mutaqaddim. Ada sebab muqarin, yang besertaan itu sebab. Seperti sebab contohnya khusuf. Khusuf dan khusuf, gerhana matahari kusuf, khusuf gerhana sebabnya bersamaan tuh, sholat itu bersama dengan sebabnya. Kalau sudah tidak ada sebabnya, udah luput sholatnya. Paham? Yang ketiga sebabnya mutaakhir. Apa sebabnya? Mutaakhir, baru kita sholat dulu, baru kita lakuin sholat istikharah, sholat hajat, yang kita nanti lakuin setelah kita sholat. Kita akan pilih dari yang mana ini. Itu selepas kita namanya sebab mutaakhir. Jadi yang pertama, kita ulang dulu, sholat itu terbagi 3 macam. Ada sholat yang wajib 5 waktu, masuk di dalamnya Jumat, dan juga wajibnya kifayah seperti sholat jenazah, masuk di dalam itu. Yang kedua, sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah muakkadah ada 2 macam. Ada sholat zatu sabab yang tadi kita sebutkan, ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Yang satu lagi disebut dengan sholat, ya, bukan muakkadah, seperti sholat duha, ya, muaqqatah. Sholat yang berkaitan dengan waktu. Jadi sholat muakkadah terbagi 2, sholat zatu sabab, sholat muaqqatah, berkaitan dengan seperti apa? Duha, apa lagi? Witir, taraweh, awabin, qobliyah, ba'di, ya. Dan yang terakhir sholat mutlaqoh, artinya tidak berkaitan dengan sebab, tidak berkaitan dengan waktu. Nah, ini pembahasan kita. Dari 3 macam sholat tersebut, tingkatan niatnya berbeda-beda. Kalau sholat fardu tadi harus mencakup 3 macam: qasdul fi'li, wat ta'yin, wal fardiyah. Udah itu aja, nggak usah lebih. Terakhir lupa semuanya. Cukup udah itu. Ya, udah pelajaran yang simple tapi paham. Begitu.
Qasdul fi'li wa ta'yin wal far. Contoh, tadi kita sholat apa nih? Maghrib. Qasdul fi'li kita ucapkan usolli. Ta'yin, sebutin waktunya, waktu apa ya? Maghrib. Dan sebutkan fardiyahnya. Jadi kita sebut usolli fardhu maghribi. Udah cukup. Cukup. Perlu gak kita ucapkan mustaqbilal kiblati salasa rokaatin adaan lillahi ta'ala, 4 kalimat, ya kan? Mustaqbilal kiblati salasa rokaatin adaan lillahi ta'ala. Nah, yang 4 itu sunnah. Jadi kalau kepanjangan jangan disebutin, cukup 3 itu. Yang penting hadirin Allah, langsung di hati ucapkan usolli fardal maghribi. Paham ya? Baik dia sholat sendiri, baik dia menjadi imam atau dia menjadi makmum, ucapinya cuma 3. Itu yang terpenting. Sehingga di Zubat disebutkan duna idhafatin lidzil jalali wa adadir rak'atin wastiqbali. 4 tuh sunnah itu. Adapun kita sebagai makmum, ini mau sholat maghrib, kan ada niat makmum, itu nggak syarat di takbiratul ihram. Sekalipun udah kita takbir Allahu Akbar, di pertengahan baru kita niat makmuman, dapat pahala makmuman. Yang penting lagi Allah, ini 3, jangan lewat, jangan kurang. Sholat jenazah begitu pula, usolli hadhil janazati fardhu kifayatin, udah cukup, nggak perlu lagi arba'at takbirat makmuman atau imaman. Tuh. Di dalam takbir, melainkan si imam. Nah, buat imam lagi sholat, dia itu tidak wajib niat imaman, nggak wajib. Paham nggak tuh? Si imam lagi sholat, dia nggak niat imam, boleh nggak? Boleh. Tetap yang di belakang dapat pahala, nggak apa-apa. Cuma ada beberapa sholat 4 disebutkan fuqaha wajib ucapin imam, seperti sholat karena Jumat berjamaahnya wajib, berjamaahnya aja wajib, nggak ada Jumat sendirian, ya. Jumat berjamaahnya wajib. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita ingin menjadi makmum kepada seseorang, nggak perlu lagi tuh orang itu tahu kita, nggak perlu. Dan kita pun nggak harus tahu dia sholat apa. Jangan asal-asal tepuk. Ini orang punya silat digaplok kita. Jangan asal-asal tepuk. Udah langsung aja Allahu Akbar depan mata kita. Orang lagi sholat tanpa kita tahu dia mau sholat sunnah kah, mau sholat wajib. Allah. Yang penting kita niat makmuman, dapat pahala. Karena syaratnya imam tidak harus tahu makmum, tapi sebaliknya makmum harus tahu siapa imam. Jadi di pertengahan sholat dia baru niat makmuman, sah. Itu sholat fardu. Yang kedua disebut dengan sholat muakkadah, yang terbagi 2 tadi kita sebutkan, muakkotah dan zatus sabab.
Maka dalam niatnya hanya dua macam, qasdul fi'li wa ta'yin. Udah itu. Makanya tadi disebutkan supaya antum ada gambaran ketika nanti mau sholat yang tadi disebutkan, berarti cuma dua saja cukup. Qasdul fi'li wa apa contoh? Duha. Sholat udah usolli duha, selesai. Mau pakai sunnah, usolli sunnah atau duha, nggak apa-apa. Tapi kita ucapkan usolli duha, cukup. Usolli tarawih, cukup. Usolli witro, cukup. Udah begitu aja niatnya. Usolli qabliyah maghrib, cukup. Usolli ba'diyal maghrib, udah cukup. Usolli awabin, udah itu kan sunnah. Ya, itu yang kedua derajatnya. Derajat yang ketiga yaitu yang tidak berkaitan dengan sebab dan juga tidak berkaitan dengan waktu, yang disebut dengan sholat mutlak. Udah begini pahamnya kita, oh berarti seakan-akan harus nih ketika takbirul ihram harus niatin padahal kan tadi kita sebutkan nggak disyaratkan ketika takbirul ihram. Kita Allah dalam hati niat usolli fardhul isya'i, kita jadi makmum, Allahu akbar, baru kita ucapin setelah takbir makmuman, sah. Di pertengahan sah. Cuman satu sholat yang wajib disebutkan dari tadi yang disebutkan, satu lagi ketika kita mau qasar sholat, ngeringkas sholat dari 4 menjadi, nah itu ketika takbiratul ihram wajib disebut. Usolli fardal zuhri maksuratan, Allahu akbar. Usolli fardal asri qasran atau maksuratan, boleh begitu, Allahu akbar. Nanti ada pembahasan tentang masalah sholat beda qasar sama jamak. Nggak harus jamak selalu qasar, nggak selalu qasar selalu ya. Allahu akbar tadi ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini namanya doa istiftah. Doa istiftah ini disunnahkan dengan syarat beberapa yang disebutkan para fuqaha, di antaranya bahwa sholat yang dia lakukan itu adalah ketika si makmum mendapatkan imam dalam keadaan berdiri. Kita jadi makmum dapetin imam dalam keadaan berdiri, nah itu masih disunahkan. Tapi kalau makmum mendapatkan imam dalam keadaan ruku atau i'tidal dan sebagainya, itu tidak disunnahkan dan luput sunnahnya istiftah. Langsung kita ngikutin imam. Imam lagi ruku, udah langsung ruku, nggak usah pakai baca doa istiftah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tidak dikhawatirkan luputnya satu rakaat. Dia ngikutin imam setelah Fatihah imam. Imam baca surah pendek. Ya, kayak kita udah baca surah kuliah kulhu aja udah. Pendek. Kalau kita sibukin dengan istiftah, maka kemungkinan imam ruku posisi kita belum nggak usah baca doa istiftah, langsung baca Fatihah. Ketika imam ruku udah putusin tuh Fatihah, ikutin si imam. Karena kita masbuk, ntar kita bicara masalah masbuk. Yang ketiga, bahwa tidak dilakukan doa itu atau istiftah itu pada sholat jenazah. Jenazah nggak ada doa istiftah. Udah takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, maka ini diantara hal yang sunnah. Dan yang terakhir, tidak dimulai dengan ta'awudz. Kita langsung
Pas lagi takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, udah luput tuh doa istiftah, nggak boleh balik lagi. Paham? Kita lagi pas setelah takbir kita baca a'udzubillah, apalagi bismillah, udah berarti luput tuh doa, jangan ulang lagi, nggak boleh. Itu diantara sunnah doa nah ini dia, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, hanifan muslima, dalam keadaan aku berpasrah diri, dalam aku bertawakal, wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu membaca Fatihah. Fatihah ini di antara sebab kita wajib mempelajari ilmu tajwid. Ini sebab kita pelajari ilmu tajwid karena Fatihah itu ada dalam rukun sholat. Karena ada dalam rukun sholat, maka wajib kita pelajari ilmu tajwid. Sehingga Al-Jazari menyatakan, man lam yujawwidil qur'ana athimu, siapa yang tidak pelajari tajwid maka dosa hukumnya. Para ulama menyatakan dari syarat Fatihah itu diantaranya harus tertib. Pertama, jadi nggak boleh dahuluin ayat yang setelahnya sebelum kita baca ayat sebelumnya. Tuh, tertib. Yang kedua, harus mualah, harus berurutan. Arti berurutan, tidak boleh kita diem melebihi napas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gagu langsung. Kalau dia diem lebih dari napas, nah ya, maka batal sholatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mura'atu tasydidatiha, tasydid dalam Fatihah. Ini yang terpenting. Banyak bahkan imam nggak merhatiin tuh tasydidnya. Sampai ada arti kalau kita tidak tasydidkan, ini bisa membatalkan sholat. Kalau kita yakinkan, bisa kufur. Kita punya akidah. Apa? Ketika kita ucapkan iyyaka na'budu, kalau tanpa tasydid artinya iyyaka, itu berarti cahaya matahari. Jadi majusi kita. Hanya cahaya matahari lah yang kami sembah. Kalau tidak bertasydid, batal atau ulangin lagi. Nah, ini berbahaya, makanya imam nggak sembarangan, harus diikuti. Mura'atu tasydidatiha, mura'atu hurufiha, perhatikan huruf. Di dalam huruf hijaiyah yang 29, ada bilang 28 dengan penambahan hamzah, ya, itu ada 7 huruf yang tidak masuk dalam surah Al-Fatihah. Sehingga para ulama menyebutkan sab'u hurufin kharajat an Fatihah, sajin, khazin, syadzfin, atat mutatabi'ah. Ini ada 7. 7 huruf nggak boleh didatangkan dalam Fatihah. Pertama, huruf sa. Huruf sa di ujung. Nggak ada dalam Fatihah huruf sa. Yang kedua, jim. Jim tidak ada. Sajin, khazin, kho nggak ada dalam Fatihah. Zai, kho, zin, zai tidak ada dalam Fatihah. Syash, syadzfin, sya, ihdinas, waduh, gaplokin tuh orang kalau baca ihdinas, sya nggak ada. Udah berapa tadi? 5. Yang keenam, dho nggak ada. Dho ada, dho ada, tapi dho nggak ada. Dan yang terakhir, fa.
Jadi ada 7. Tha, jim, kho, zai, fa, ya, syadz, fin, ya. Tha, jim, kho, zai, shin, dha, fa. Nah, itu disebut sabau khurujin kharajat an fatihah, sajin, khazin, syadzfin, atat mutatabi'ah. Tuh ya. Nah ini. Nah, termasuk pula dalam tadi apa yang kita sebut tertib, ya, harus muraat hurufiha. Muraatu hurufiha termasuk ucapan qaf dalam bahasa Hadramut. Ini jangan kita biasa ngucapin qaf mustaqim. Kalau mereka di Hadramut susah. Guru Al-Fakir Habib Salim Syatri bacanya pakai qaf, mustaqim. Juga banyak guru kita di Rubat Tarim bacanya pakai qaf. Beda sama mereka yang memang sudah nggak biasa tuh baca ucapan qaf. Susah, seperti almarhum Al-Habib Abdullah bin Syihab itu ketika lagi sholat selalu baca mustaqim. Nah, di dalam hal ini para fuqaha berselisih pendapat. Ada 3 pendapat. Pertama menyatakan ini dibolehkan, boleh ngucapin mustaqim, namanya qaf al-yabisah. Itu dalam masalah tajwid, qaf yabisah, mustaqim. Nah, ini diantaranya Syekh Zakaria Al-Ansari di kitab Syarah Bahja beliau, Al-Muzajjid juga, dan para ulama Hadramut Ibnu Rif'ah itu membolehkan. Ada yang menyatakan boleh tapi dengan makruh. Boleh tapi dengan makruh. Kalau bisa jangan. Yaitu Imam Romli dan Khatib Syarbini. Ada yang menyatakan makruh, udah gak boleh lagi, jangan. Yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam At-Tabari. Nah, ini selisih paham. Nah, kita sebagai orang yang bisa ngucapin qaf udah baca aja, asal jangan merasa riya, merasa sombong, jangan. Mustaqim, udah ucap. Itu dia. Karena ini muraatu tadi hurufnya. Lalu syaratnya adamul lahnil mukhil bil makna. Nggak boleh membaca artinya jadi rusak. An'amtu, an'amti, ya, nggak boleh baca begitu. Lalu diantara syaratnya bahwa bacanya dalam keadaan berdiri tegak. Nggak boleh pas ketika lagi kita naik, Allah belum naik sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, belum naik sempurna tuh, ya, belum naik sempurna, langsung kita baca Bismillah. Nah. Lalu syaratnya qiraatu ayatiha min hal basmalah. Bismillahnya baca, jangan pakai ngikut-ngikutin orang sono, makanannya beda di kebuli gitu, nasi uduk. Mereka mazhabnya Malik, kita mazhabnya Syah atau Imam Ahmad bin Hambal, kita Syafi'i. Beliau menyatakan, kenapa? Karena banyak hadis yang menyatakan Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis menyatakan idza qara'tumul hamdalah faqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, bahwasanya karena Rasulullah yajhar Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ngangkat suara ketika ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Itu riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Tabarani, ya, Daruqutni itu meriwayatkan itu. Jadi dalilnya kuat, kita ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Juga di antara syaratnya bacaan Fatihah itu rukun kauli. Jadi harus diucapin, didengar. Nggak boleh diem, baik itu sholat yang disunahkan angkat suara atau sholat yang tidak dianjurkan angkat, seperti zuhur, asar, tetap baca sekurang-kurangnya didengerin telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, baca.
Apalagi sholat yang memang dianjurkan untuk kita angkat suara, seperti maghrib, isya, subuh, maka disunahkan kita angkat suara. Nggak harus makmum, nggak harus imam, kita sholat sendiri pun disunahkan angkat suara. Ya, ini diantara. Dan yang terakhir dari syarat Fatihah, an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Tidak boleh diselah-selakan zikir ajnabi. Arti zikir ajnabi yang tidak ada maslahah dalam sholat. Gini, kita lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelah kita ngucapin Alhamdulillah, bangkis. Sebelah kita bangkis, kita ucapin rahimakallah. Batal sholat kita itu. Batal sholat. Beda apa? Ketika kita lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ngucapin waladhdallin. Nah, kita disunahkan ucapin sempurnain lagi setelah amin. Tadi sebelum kita baca sampai mana terusin lagi. Atau kita lagi sholat, ya, lagi pertengahan Fatihah, imam membaca surah yang disunahkan sujud tilawah. Kita di pertengahan Fatihah, maka kita turun untuk sujud dan kita berangkat lagi ke atas, sempurnain dari Fatihah yang kita putusin tadi, sempurnain. Atau lagi si imam misalnya dia membaca surah yang di situ kita dianjurkan untuk berdoa. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana dzalika minasyahidin. Terusin lagi. Jadi itu yang disebut dengan maslahah sholat. Tapi kalau zikir ajnabi, zikir yang ada masalah sholat, nggak boleh kita sebutin. Kita sebutin bisa membatalkan sholat. Dah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma.